لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والبلوغ والرسول وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah mencurahkan uswah qudwah hasanah itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat serta salam Allah mencurahkan pula bagi kita seluruh umatnya yang rabbal alamin. Kita lanjutkan masih surah An-Naba, tetapi sebelumnya kita review dulu yang kemarin. Jadi satu paragraf dari ayat pertama sampai ayat kelima. Amma yatasaalun 'anil nabiyil 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla say'alamun tsumma kalla say'alamun. Itu satu paragraf. Berikutnya paragraf yang kedua, mulailah Allah berbicara mengenai bukti akan kebesarannya. Ada menjadi Allah bihada wal jibala awtada dan seterusnya. Kemarin kita sampai di wal jibala awtada. Kalau kita perhatikan bahwa di paragraf pertama ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyentuh hati kita. Karena kalau udah bicara tentang hari akhir, tentang hari kiamat, tentang bicara tentang berita yang besar, tentang Allah, yang banyak orang berselisih tentang adanya hari akhir, sebagian beriman, sebagian tidak meyakini bahwa Allah mengajak berbicara kepada kita dengan hati kita, dengan iman kita. Di paragraf yang kedua, Allah sudah mulai mengajak kita berbicara dengan akal kita, dengan rasio kita. Pembuktian bahwa adanya hari akhir itu dibuktikan dengan bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Seperti itulah bahasa Al-Quran, dan seperti itulah bahasa dakwah, mengajak manusia itu bukan hanya hatinya tetapi juga akal pikirannya. Hadis sekalian yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah bicara ketika Allah bertanya kepada kita dalam bentuk pertanyaan yang tidak mesti dijawab tapi direnungkan. Alam naj'al al-ardha mihana. Ini kemarin. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini mihan? Ada yang membaca mahdan. Diambil dari kata sebuah hadis pernah kita dengar, talabul ilmi minal mahdi, ya kan? Minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibumu sampai masuk lubang landakmu.
Mahdi. Ada yang baca Mahda, alam naj'alil arda mahda. Ada yang membaca alam naj'alil arda mihada. Bukankah Allah menjadikan bumi ini seperti engkau berada seperti di buaya ibu? Ketika seorang bayi berada di buaya ibunya, apa yang dia rasakan? Dia merasakan kedamaian, dia merasakan ketenangan, dia merasakan kenyamanan. Makanya mahdan di sini mahdihan diartikan berhampa. Mahdan itu juga bisa berarti firasyan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Allah menjadikan bumi ini sebagai firasyan, sebagai kasur yang sehingga manusia bisa merasakan keindahan, kenyamanan, kebahagiaan, bisa bersenang-senang, enjoy di bumi ini. Ini bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti manusia berada di buaya di bumi. Siapa yang bisa menciptakan itu? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengajak kembali berpikir. Wal jibala autana. Bukankah kami juga yang menciptakan gunung-gunung itu sebagai autan? Kemarin sudah kita bahas mengenai autan itu seperti paku orang membuat perkemahan. Bapak sekalian, pernah nggak? Ini dikaitannya dengan surah yang sebelumnya tentang Fir'aun. Ada tuh dalam Al-Quran, wa Fir'aun bil autad. Ada ya? Wa Fir'aun bil autad. Surah apa itu? Ada. Fir'aun itu yang memiliki autad. Di sini ada autad juga sama. Wal jibala autad. Nah, kita cerita Fir'aun lagi dulu. Siapa dulu cerita seorang perempuan yang menyisiri anaknya Fir'aun? Ingat gak? Cerita tentang seorang wanita yang dia itu adalah istri bendaharanya Fir'aun, orang dekatnya Fir'aun. Satu saat si wanita ini, wanita muslimah ini, salihah ini, tamassud, dia itu masyitah, tamasyud, dia itu nyisirin rambut anaknya Fir'aun. Ketika tamasyud itu tiba-tiba sisirnya jatuh, refleks spontan, kayak kita kaget gimana sih, innalillah, ya. Astagfirullah. Kagetnya dia ngomong begini, celaka orang-orang itu, orang-orang yang mendustai adanya Allah. Akhirnya didengar oleh anaknya tadi, anaknya Fir'aun. Sampai anaknya Fir'aun itu bertanya, alaki rabban ghaira abi? Apakah kamu punya Tuhan selain bapakku? Kan dulu terkenalnya Fir'aun sebagai Tuhan. Emang kamu punya Tuhan lagi selain bapakku? Bukankah Tuhan itu bapakku, gitu kan? Kemudian dia menjawab, Rabbi wa rabbiki wa rabbi abiki wa rabbi kulli syai' wa Allah. Ada. Dia adalah Tuhan bapakku dan Tuhan alam semesta ini. Dialah Allah. Wah, itu anaknya Fir'aun marah luar biasa. Akhirnya itu perempuan ditawar, gitu. Ramai. Nah, sampai beritanya viral di kalangan kerajaan Fir'aun. Sampai akhirnya diangkat
dipanggil, ngadu, dan akhirnya dipanggil kan perempuan itu. Nah, itu yang saya sebenarnya mau bicara tentang autad tadi. Autad itu kayak bentuk salib, jadi kayu yang ditanam ke dalam autad, dipaku ke dalam, kemudian dia itu dipalangin gitu. Untuk apa autad yang dimiliki oleh Fir'aun dan autad itu? Untuk membentang orang gitu kalau disiksa. Dipancap ke dalam, kuat, kokoh. Jadi kalau ada orang yang dibunuh itu dipancap gitu. Jadi apa tuh? Disalib seperti ini. Tangannya dipaku, kakinya diikat. Akhirnya itu perempuan dihukum kayak di autad itu. Udah seperti ini supaya perempuan nyerah gitu. Akhirnya setelah dipancung, fa'arsada hayya, si Fir'aun itu ngeluarin ular-ular. Jadi pas dipancung begini, di bawahnya ular semua gitu. Bagaimana kira-kira? Oh, ketakutannya luar biasa. Seperti itu kejamnya Fir'aun. Ditanya sama Fir'aun, apakah kamu masih meyakini bahwa ada Tuhan lain selain itu? Perempuan itu betul, ya. Dia adalah Rabbuka, Rabbi wa Rabbuka, wa Rabbu kulli syai'. Dia adalah Tuhan dan Tuhan semesta ini. Firaun tambah kesel kan? Wah, orang kurang ajar, udah dibentang begini, masih kurang ajar. Akhirnya dia kan punya anak dua, anak kecil-kecil, masih kecil. Diambil tuh anaknya, nggak banyak bicara. Firaun diambil di depan itu perempuan sedang dibentang, disembelih aja. Sampai darahnya, ceritanya darah dari bekas sembelihannya dilempar ke mulut perempuan. Kira-kira getar nggak dia? Goyang nggak imannya? Masya Allah, dengan izin Allah, itu roh anaknya tuh. Roh anaknya yang disembelih itu, dia menghampiri ibunya, bahkan diceritakan dia bercakap-cakap sama ibu. Ibsyiri ya ummah, sabar wahai ibu. Bukankah Allah telah menyiapkan segala apa yang engkau inginkan? Allah sudah menyiapkan yang sesuatu yang terbaik untuk wahai ibu. Nah, cerita ini si bayi rohnya bisa bohong sama ibunya. Istrinya Fir'aun, Asyahnya, itu dengar dan melihat, menyaksikan sendiri, gitu kan? Inilah yang membuat Nabi Asyah itu beriman kepada Allah, gitu kan? Dia percaya karena langsung menyaksikan, diberikan oleh Allah itu kesempatan untuk bisa melihat langsung. Ditanya lagi sama Fir'aun, bagaimana? Masih meyakini bahwa ada Tuhan selain? Malah si ibu itu tersenyum dia, karena diberi support sama anak. Sudah tergambar bahwa Allah akan membalas dengan segala sesuatu yang luar biasa. Diambil anak yang kedua, ditanya lagi, gimana? Tetap dia kekeh dengan bahwa dia mengakui hanya Allah Tuhan. Diambil lagi anak yang kedua, disembelih lagi di depannya. Tetap gak bergeming. Anak yang kedua bersama rohnya ketika dia hampiri ibunya, dia berkata, Ibsyiri ya. Ketika itulah Asyah, istri Fir'aun itu, dia bersyahadat, dia menyatakan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi seorang muslim. Sama Asyah juga begitu. Asyah disiksa juga sama Fir'aun. Tetapi yang lucunya kalau Asyah ketika disiksa dia tersenyum gitu. Tersenyum. Fir'aun bingung lah, orang mau disiksa malah sekarang tersenyum, berketakutan tersenyum. Kenapa? Ketika disiksa Allah gambarkan begitu indahnya syurga. Sampai dia berdoa,
ketika Fir'aun mau siksa dia apa doanya sih? Rabbi ibni 'indaka baitan fil jannah. Itu Quran itu, ya Allah bangunkan untuk sebuah syurga, apa rumah nanti di dalam syurga, ya Allah, di sisi rumah di dalam syurga, ya Allah. Itu yang diminta oleh Asyik. Jadi ketika dia disiksa oleh Fir'aun, Allah membayangkan betapa indahnya syurga itu, makanya siksaan itu nggak berasa buat dia, dia malah tawa senyum gitu kan. Dia sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu indah surga itu. Itu bicara autan, gitu ya, saya bicara autan. Jadi autan itu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan jibat itu sebagai autan, kemarin kita bahas. Kemudian yang berikutnya, wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian wahai manusia azwaj, berpasang-pasangan. Ini bicara secara khusus bahwa ketika Allah menciptakan, menghadirkan kita di dunia ini, diciptakan dalam keadaan berpasangan. Ketika Abul Bashar Nabi Adam alaihissalam sendirian di dunia ini, dia merasa ada yang kurang, sepi, nggak ada teman. Allah tahu kesunyian hatinya Adam, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Nah, memang sudah menjadi sunnah Allah. Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, ada kakak, dan semua itu pasti ada rahasia Allah. Dalam Al-Quran digambarkan, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kalian dalam satu jenis, dalam jenis yang sama. Artinya Allah menjadikan pasangan kita sejenis, jenis manusia. Alhamdulillah Allah gak kawinkan kita dengan jin. Manusia tak dinikahkan oleh Allah, dikawinkan dengan binatang. Coba dulu kalau seandainya dulu Nabi Adam dengan sendirian, kemudian Allah hadirkan binatang buat temennya, kayak Tarzan, gitu, di surga gitu. Tapi Allah tidak menghadirkan binatang, tidak menghadirkan jin sebagai temannya, tapi menghadirkan Hawa yang sejenis manusia. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah menciptakan pasangannya. Dari pasangan itu apa tujuannya? Wa batha minhuma, berkembang biaklah dari pasangan suami istri itu rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak, beranak pinak. Setelah itu menjadi syu'uban wa qabail, manusia itu berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itulah sebabnya kenapa Allah menciptakan semuanya berpasangan. Kita diciptakan berpasangan. Tetapi berpasangan dalam arti secara umum bahwa semuanya yang Allah ciptakan itu berpasangan. Ada siang dan malam, ada bahagia, ada sedih, ada duka, ada senang, ada susah, ada miskin, ada kaya, ada Fir'aun, ada Musa,
Ada Abu Jahal, ada Rasul. Semuanya ada pasangan-pasangannya. Dari pasangan-pasangan itu segala sesuatu yang Allah ciptakan dengan cara pasangan akan terjadi kehidupan. Coba kalau perempuan semua, siapa yang mendingin? Atau laki semua, di mana rahimnya nggak ada? Maka terjadilah kehidupan, ya kan? Malam terus, kapan kita mencari kehidupannya? Kalau siang terus, kapan istirahat? Semua orang di dunia ini benar semua, mari kita bahas. Nggak ada yang jahat. Semuanya orang soleh di dunia ini, nggak ada orang jahat. Semuanya benar. Nggak ada perlu masjid. Nggak perlu ada majelis taklim, nggak perlu ada polisi, nggak perlu ada jaksa, nggak perlu ada pengadilan, nggak perlu apa itu. Siapa yang mau diadilin, siapa yang mau dituntut, siapa yang mau masuk penjara, nggak ada. Orang semuanya benar, ya kan? Oh, dengan sebab ada orang benar, ada CCTV laku, orang jualan CCTV kan? Jadi ada tenaga kerja, ada security, semuanya ada hikmah. Kalau semuanya orang jahat nggak ada yang benar, gimana kira-kira? Seluruh dunia orang jahat semua nggak ada yang benar satu pun, gimana kira-kira? Ada kehidupan nggak kira-kira? Ya nggak bakal ada kehidupan, orang salah dikit baca semuanya baca habis orang. Ya nggak? Jadi ada yang benar, ada yang baik, itu sesuatu keniscayaan. Jadi ya, kalau Allah mau dalam Quran dan gambar, kalau kami mau, kata Allah, kami mau memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Tapi kalau begitu nggak ada di kehidupan ini, nggak dinamis kan? Nah, itulah hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan apa yang ada di dunia ini semuanya berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Ini bukti kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna nawmakum subata. Dan kami jadikan, kata Allah, naumakum, tidurmu, subata. Subat di sini diartikan tempat istirahat. Subat itu diambil dari kata sabtu. Sabtu. Yaumus sabat, subat, ya. Makanya kalau orang Sabtu istirahat, subat. Jadi ceritanya begini. Dalam Al-Quran digambarkan, Allahu alladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi ini 6 hari. 6 hari. Cuma bapak-bapak jangan menggambarkan 6 harinya sama seperti kita. Hari itu beda. Bagi ukuran malaikat, satu harinya itu yauman kana miqdaru 50,000 sanah. Sama dengan 50.000 tahun. Gitu ya. Kita nggak tahu nih. Yang dimaksud sittati ayyam di sini apakah sama dengan hari seperti kita di dunia 24 jam? Allah a'lam, kita nggak tahu. Karena hari itu nggak sama. Seperti ukuran di akhirat yang kana miqdaru alf sanah. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, langit dan bumi ini 6 hari. Dimulai dari hari yang pertama namanya Ahad. Ahadun, satu. Air diganti sama orang-orang itu menjadi minggon, minggu. Nah, orang Islam sendiri kehilangan namanya, padahal hari-hari itu Allah yang membuat dalam Al-Quran Ahad. Ahad itu hari pertama. Makanya ganti kita bicara sekarang kapan hari Ahad dengan hari Minggu.
Karena itu punya orang lain, bukan tentang kita gitu. Hari kedua Isnain, dua Senin, gitu kan, di Senin jadi ke Senin. Hari ketiga Selasa jadi Selasa. Hari keempat Arbi'ah jadi Rub'un. Hari kelima Khamis jadi Kamis gitu kan. Nah endingnya hari keenam Jumu'ah bukan Jum'ah ya. Ada orang baca idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, salah, min yaumil jumu'ah. Jumu itu artinya finishing. Dihimpun semuanya di situ jumu. Nah, sabat artinya udah ending. Sabat itu artinya ending. Finishingnya itu jumu itu udah sempurna. Sabat udah off nih. Udah selesai off. Sabat semuanya. Nampaknya buat kita orang-orang muslim itu hari itu ya cuma visit detik aja. Sabat itu punyanya orang-orang Yahudi. Menampakkan sabat itu sebagai hari suci mereka. Makanya ada juga sebagian orang-orang Nasrani juga yang masih mengamalkan sabat itu hari suci. Nggak boleh ada kegiatan. Orang-orang Yahudi menjadikan itu sebagai hari raya. Dan kita kan Jumat. Maka sabat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidur itu sebagai off-nya kita, sabat. Pak, halo. Tidur kan bahasa kita ya. Tapi kalau bahasa agama sebenarnya tidur itu mati, Pak. Ya. Doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amana. Maha suci Allah yang telah menghidupkanku setelah aku mati. Wa ilaihi nusyur, dan pada akhirnya aku mati beneran. Kepadanya kami kembali. Nah, sebetulnya Pak, orang tidur itu mati sebetulnya. Ketika orang tidur, rohnya Allah pegang dulu. Ya, Allah pegang dulu, disimpan rohnya. Nanti kalau dia bangun, disatukan lagi dengan jasad. Makanya ada doa, alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi. Itu doa kedua bangun tidur. Alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Kira-kira gimana? Ada orang yang diambil rohnya dulu dan dibalik-balikin lagi sama Allah. Enggak radda alaihi ruh, enggak dikembalikan lagi rohnya, ya udah kebablasan terus. Alhamdulillah, Allah kembalikan lagi ruh kita. Wa 'afani fi jasadi, dan Allah pula yang menyehatkan jasadku. Pernah gak terbayang Pak? Pas kita bangun, waktu mau tidur, malamnya kita mau tidur, tangan kita masih bisa gerak kok. Orang sehat banget. Pas mau bangun, kita mau gerakin kaki, pada keras ya, pada kaku. Semua begini, keras begini. Pas bangun udah seperti. Gimana? Mau tidur masih bisa ngomong, orang marahin diri dulu, ambil dirinya untuk omel-omelnya mau tidur, pas bangun tidur nggak bisa ngomong. Coba gimana? Nangis nggak kira-kira? Nangis nggak? Jangan ya Allah, kayak begini. Ya Allah, semalam masih bisa. Pas bangun udah bisa ngapa-ngapain.
Makanya kita berdoa tuh, Radda alayya ruhi wa abdi. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau kembalikan ruhku dan jasadku dalam keadaan baik. Buat apa dia puas banget ternyata jasadnya pada rusak gimana? Nah, jadi orang tidur itu sebetulnya dalam bahasa agama itu mati. Cuma ruhnya itu dipinjam tapi dipulangin. Nah, makanya Allah menjadikan tidur seseorang itu mati sementaranya itu sebagai off dari segala. Jadi kan menjadi ibarat bahwa memang tidur itu kan sampel dari kematian. Kalau kita mau mengambil memetik pelajaran, tidur itu sabat. Orang kalau udah tidur semuanya sabat, semuanya istirahat. Nah, kalau orang tidur sebenarnya tidur dalam tidur yang benar-benar tidur, dia mati. Semuanya kan istirahat. Istirahat. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah ketika kita bangun tidur, ya. Kemudian kita awali hari yang baru, kita bisa beraktivitas lagi. Kemudian kita tidur lagi, istirahat lagi. Seperti itu kehidupan seperti itu. Kehidupan kita di dunia ini seperti itu. Semua nggak ada yang abadi. Semuanya hidup ini bergerak. Kita dulu dari mati sampai kata Allah, "Kaifa takfuruna billah?" Kenapa kamu kufuri Allah? Wa kuntum amwatan. Dulunya kamu mati. Fa ahyaakum, aku hidup. Kita tidur, kita mati sebentar. Allah bangunin kita hidup. Awalnya kita mati, Allah hidupkan. Summa yuhyikum, setelah kita bangun, Allah tidurin lagi. Setelah itu summa yuhyikum, Allah hidupkan lagi. Hidup pertama ketika kita berada di rumah itu, ya kan? Kita keluar hidup di alam dunia ini, kemudian kita mati, nanti Allah hidupkan lagi di alam akhirat. Kita tidur bangun seperti itu gambaran kehidupan. Ibaratnya seperti itu. Allah menjadikan tidur kita itu sebagai tempat istirahat. Masya Allah. Bersyukurlah bagi bapak-bapak yang masih diberikan karunia oleh Allah bisa tidur nyenyak. Ada orang yang punya penyakit tidak bisa tidur. Saya dulu berapa tahun yang lalu punya penyakit, kalau setiap hari Sabtu nggak tahu kejadian setiap hari Sabtu nggak bisa tidur. Lama itu, jadi kering aja Pak. Kita paksain apa nggak bakal bisa. Supaya orang kalau bisa tidur itu bahagianya luar biasa. Nikmat yang kita kita kurang memperhatikan nikmat tidur. Karena kita nggak merasakan kalau nggak tidur itu nggak enak. Coba kalau udah ngerasain susah tidur. Saya punya tetangga tuh Pak Rahmat, Pak Asmat, sampai berhenti kerja bertahun-tahun nggak bisa tidur. Dikasih obat dosis seperti apa nggak ngepek juga. Kasian banget, udah kurus badannya. 24 jam nggak bisa tidur, ya kan? Makanya pantaslah kalau kita mengatakan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da Bismika Allahumma ahya wa amut. Denganmu ya Allah aku hidup, kami mati. Kami bisa tidur karena izin-Mu ya Allah. Jangan sepelekan urusan tidur itu. Makanya kalau masih bisa tidur tidur aja. Kalau masih bisa tidur. Karena tidur itu nikmat yang luar biasa. Oh, jangan dianggap enteng gitu nikmat Allah dalam hak urusan tidur. Ya Pak ya. Mana ada waktu subuh paling enak tidur. Makan. Iya kan. Nah, jadi tidur itu
Luar biasa nikmatnya orang bisa tidur, Pak. Coba nanti jangan sampai dan ngerasain nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, sakit banget, sampai kesel gitu. Kemarin waktu saya kan Ramadan kemarin sakit sampai sebulan saya nggak puasa. Cuma 4 hari saya sahur kemarin. Kalau ngeliatin orang pada tidur, enak banget. Saya sengsara sendiri, kesel banget gitu kan. Kenapa orang pada tidur, gak bisa tidur, bengong, ini kan. Ya habis kita udah apa aja, tetap aja nggak bisa tidur. Kalau disuntik sama dokter supaya tidur. Jadi gara-gara lambung, lambungnya parah gitu. Mau bisa tidur sama sekali. Jadi Masya Allah, jadi saya merasakan itu ternyata nikmat hidup itu satu nikmat yang sangat luar biasa. Hanya pantaslah kalau kita mengajarkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Kita bersyukur pada Allah masih dikasih mati, dikasih tidur, kemudian dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu. Nanti kita lanjutkan wa ja'alna laila libasa. Allah jadikan malam itu sebagai tempat kita berpakaian, istirahat. Ada yang mau dibahas itu barangkali ya. Sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari semua apa yang kita baca pada pagi hari. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamil mu'minin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lagi?